Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pertemuan kali ini kita membahas aspek industri dan persaingan. Dalam aspek ini, yang pertama harus kita analisis itu adalah situasi untuk pembuatan strategi perusahaan. Tentu ketika menganalisis situasi untuk pembuatan strategi, kita harus menganalisis dua hal, yaitu analisis internal yang ada dalam perusahaan. Dalam analisis ini nantinya kita akan menemukan kelebihan atau kekuatan perusahaan itu dibanding dengan industri yang sejenis. Yang kedua, tentu kita harus mencari kelemahan yang ada pada industri yang kita analisis, digunakan sebagai alat untuk meminimalkan kelemahan yang dimilikinya. Tentu ketika kita melakukan analisis memerlukan data-data. Di antaranya adalah faktor tangible, yaitu terkait dengan profitabilitas, market share, biaya produksi, dan rencana pengembangan produk baru. Apakah di bidang tangible ini kita mempunyai kemampuan tidak? Kita mempunyai kekuatan tidak di antara ini? Kekuatan di bidang profitabilitas itu adalah profitabilitas yang mampu untuk mensejahterakan karyawannya dan mampu untuk mensejahterakan pemilik usaha. Yang kedua adalah market share. Industri yang kita analisis itu market share-nya ada dalam posisi yang mana? Memimpin ataukah sedang mencari ceruk pasar yang belum dimaksimalisasi oleh industri yang lain. Biaya produksi, tentu biaya produksi yang efisien itu merupakan keunggulan sebuah perusahaan. Yang tidak kalah penting adalah rencana pengembangan produk baru. Dalam hal ini, rencana pengembangan produk baru itu harus sesuai dengan selera konsumen. Harus sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Karena produk itu punya life cycle produk, daur hidup produk, maka pengembangan produk itu harus dimulai sebelum produk itu permintaannya menurun. Faktor yang kedua yang kita analisis yang ada dalam internal perusahaan itu antara lain adalah perilaku karyawan. Apakah karyawan kita itu mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan? Apakah karyawan kita punya kompetensi yang tinggi terhadap pekerjaan yang mereka hadapi? Dua hal tadi itu merupakan perilaku karyawan yang harus kita teliti. Hal ini bisa meningkatkan faktor tangible yang ada dalam perusahaan. Keahlian manajemen. Seorang manajer atau pimpinan itu harus mempunyai keahlian. Yang pertama adalah keahlian dalam memimpin, keahlian dalam menentukan strategi perusahaan, dan keahlian dalam merespon perubahan yang ada di luar perusahaan. Budaya perusahaan.
Budaya perusahaan yang baik akan melahirkan tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga perusahaan dengan tata kelola yang baik itu mampu untuk menghasilkan faktor tangible yang bisa meningkatkan kemampuan bersaing sebuah perusahaan. Jadi, analisis internal ini itu berkaitan dengan sumber daya yang ada dalam perusahaan, seperti sumber daya manusia, modal, dan sumber daya lainnya. Faktor internal yang harus dianalisis untuk pembuatan sebuah strategi itu adalah yang pertama, perusahaan yang kita analisis itu mempunyai tingkat persaingan yang bagaimana. Apakah dia masuk pada persaingan yang ketat ataukah masuk dalam persaingan yang biasa-biasa aja. Terus yang kedua, bagaimana perilaku konsumen terhadap produk yang kita hasilkan. Yang tidak kalah penting adalah terkait dengan peraturan pemerintah yang melingkupi proses bisnis kita. Yang lainnya yang tidak kalah penting adalah kita menganalisis ekonomi makro yang bisa merubah situasi pertumbuhan ekonomi industri secara keseluruhan. Jadi intinya adalah dari dua analisis ini kita bisa melakukan dengan analisis SWOT. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ketika menganalisis industri, maka kita fokusnya adalah pada persaingan industri. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan analisis industri. Yang pertama adalah pendatang baru atau perusahaan baru yang memproduksi barang sesuai dengan yang dijual oleh perusahaan yang kita analisis. Tentu pendatang baru ini ada dua hambatan ketika mereka mau masuk ke industri yang sejenis. Yang kedua adalah kekuatan penawaran pembeli. Biasanya karena pembeli ini dibagi menjadi dua, yaitu pembeli individu dan pembeli corporate, maka kedua-duanya ini harus kita analisis. Kalau kita masuk dalam menawarkan produk untuk corporate, misalnya kita pabrik gula, itu kan bisa menawarkan produk gula kita kepada industri seperti Coca-Cola, seperti Indomie, itu kan butuh gula juga ya. Bagaimana besar kekuatan penawaran mereka terhadap produk itu. Kalau kekuatan penawaran itu dari pembeli individu, maka ini terkait dengan selera mereka dalam membeli sebuah produk.
Biasanya kekuatan penawaran pembeli itu lebih mempengaruhi terhadap produk-produk yang harganya atau produk-produk yang high class. Hal yang ketiga yang harus kita analisis itu adalah kekuatan tawar masuk. Karena untuk memproduksi sebuah produk itu kita membutuhkan pemasok bahan baku. Maka kekuatan mereka itu harus juga kita analisis. Apakah pemasok sangat mempengaruhi harga produk, harga bahan baku yang mereka jual kepada kita? Ataukah kita yang mempengaruhi harga bahan baku yang kita beli? Yang keempat adalah produk substitusi atau produk pengganti. Banyak jenis ya. Produk yang kita hasilkan itu ada produk substitusinya atau produk penggantinya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menganalisis ancaman pendatang baru. Yang pertama adalah skala ekonomi. Artinya adalah ketika skala ekonomi itu tinggi, misalnya kita memproduksi produk sebanyak mungkin, bisa memproduksi produk dalam kuantitas yang banyak. Karena kita memproduksi barang dalam kuantitas yang banyak, maka secara otomatis akan menurunkan biaya. Karena semua kegiatan ekonomi ada penilaian break-even point-nya. Sehingga ketika skala ekonomi itu rendah, maka rentan muncul pendatang baru dan sebaliknya. Diferensiasi produk. Yang dimaksud dengan diferensiasi produk itu adalah produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan itu mempunyai diferensiasi yang banyak sekali. Misalnya kipas angin, ada berbagai ukuran kipas angin. Misalnya kalau AC, ada berbagai ukuran dan tipe AC yang ada. Misalnya sepeda motor, ada berbagai tipe sepeda motor yang mereka produksi. Semakin rendah tingkat diferensiasi produk, maka rentan akan muncul pendatang baru. Loyalitas merek ini sangat tergantung dari seberapa produk kita itu berkualitas, bagaimana pelayanan kita terhadap purna jualnya, bagaimana harga kita, harga produk kita itu dibanding dengan harga produk yang lain. Sehingga bisa membentuk loyalitas merek. Sama aja ya, ketika loyalitas merek itu rendah, maka rentan muncul pendatang baru. Hambatan yang keempat itu adalah kebutuhan modal. Untuk mendirikan sebuah perusahaan, untuk menciptakan sebuah produk, tentu membutuhkan investasi dan modal kerja. Kekuatan kita untuk melakukan riset
dan menciptakan produk baru yang membutuhkan modal yang begitu banyak, maka kebutuhan modal yang rendah itu rentan muncul pendatang baru. Dan sebaliknya, keunggulan biaya. Tentu sebuah produk itu kan membutuhkan proses produksi. Proses produksi itu membutuhkan biaya. Ketika barang itu menjadi, maka dibutuhkan juga biaya administrasi dan biaya pemasaran. Baik itu dalam proses produksi, dalam proses pemasaran, dalam proses biaya administrasi umum. Perusahaan itu harus mempunyai keunggulan biaya agar perusahaan lain akan sulit untuk memasuki industri yang sudah kita bangun. Keunggulan teknologi produksi. Secara umum, teknologi produksi yang modern itu biasanya menghasilkan barang dengan kualitas yang tinggi. Contoh ya, pabrik gula di Indonesia, teknologi industri produksinya itu kan sangat kuno dibanding dengan teknologi industri yang dimiliki oleh pabrik gula yang ada di Thailand maupun di Australia. Karena teknologi produksi itu mempengaruhi hasil produk, maka teknologi produksi yang sudah usang akan menghasilkan produk yang kurang berkualitas dan teknologi produksi yang baru atau canggih akan menghasilkan produk yang berkualitas. Sehingga teknologi produksi yang mudah ditiru ataukah membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk mengganti teknologi produksi, maka semakin rendah teknologi produksinya, rentan muncul pesaing. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Selain pesaing baru, maka ada beberapa hal yang harus sampean perhatikan, yaitu kekuatan penawaran pembeli, kekuatan substitusi suatu produk, dan kekuatan tawar pemasok. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.